Oke, baik. Sebelum kita mulai proses pembelajaran pada hari ini, ada baiknya saya absen dulu atau menanyakan siapa saja teman-teman yang tidak datang. Untuk personalnya, hari ini siapa yang tidak datang? Apa saja, satu orang saja. Saya akan mengingatkan kembali, masih ingat tentang cara menentukan jarak antara dua titik. Jadi kita ingatkan, masih ingat ya? Nah, kira-kira coba saya kasih kesempatan untuk mencarinya. Saya kasih kesempatan 5 menit saja. 5 menit saja bisa. Ayo, udah belum? Udah, sudah ya. Kita ingin saja. Kita coba siapa yang bisa cepat untuk satu. Yang lain itu kita tinggal ini aja, tinggal menyebutkannya saja. Siapa yang bisa? Boleh? Ayo coba. Oke, yang lain bagaimana? Sama? Nah, untuk yang nomor 2 bagaimana? Hasilnya berapa nomor 2? 12,73. Nomor 3? 2,83. Tapi masih ingat semuanya ya? Kalau masih ingat, alhamdulillah berdoa lagi. Berikutnya kita lanjut materi kita hari ini. Oke, nah di sini apersepsi itu penerapan garis lurus dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ini salah satu beberapa contoh saja yang saya kasihkan. Yang pertama itu adalah jalan raya yang lurus, seperti mobil ini melewati jalan raya. Itu jalan raya yang lurus itu mempermudah kita dalam perjalanan dan tidak memakan waktu. Jadi jalan sama garis lurus ini juga terdapat dalam jalan raya. Bagi sekarang kan jalan tol, jalan tol kan lancar dan lurus saja. Itulah jadi salah satu contohnya dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Dan kemudian contoh kedua, kereta api juga dibuat dengan prinsip penerapan garis lurus. Karena kereta api jalan lurus, ya, dia kalau mau belok tidak terlalu lurus, dia lurus bahkan kereta api lurus saja seperti itu. Dan ada banyak penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti sinyal pasir dan banyak lagi. Definisi dari garis lurus. Garis lurus adalah kumpulan titik-titik yang letaknya sejajar. Kemudian persamaan garis lurus adalah suatu persamaan yang jika digambarkan ke dalam bidang koordinat kartesius akan membentuk sebuah garis lurus. Cara menggambarkan persamaan garis lurus adalah dengan menentukan nilai X dan Y secara acak. Ya, itu dia garis lurus. Nah, sekalian bentuk umum persamaan garis ini secara umum ya.
Nih, untuk umum persamaan garis lurus ada 3 bentuk. Yang pertama bentuknya 1, 2, 3. Yang pertama itu selalu bentuk Y sama dengan F. Yang kedua Y sama dengan F tambah C. Yang ketiga AX tambah B tambah C sama dengan 0. Maaf ya. Nah, contohnya ini sampai. Nah, itulah contohnya. Nah, kemudian ciri-ciri dari persamaan garis lurus yang pertama itu pangkat variabel X adalah 1. Yang Y pun sama, pangkat variabel Y adalah 1. Kalau sudah padat itu bukan persamaan garis lurus. Ya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya gradien atau digambarkan dengan N, yaitu koefisien arah. Gradien atau N adalah nilai yang menunjukkan kemiringan suatu garis lurus. Cara mencarinya ditentukan oleh informasi yang diketahui pada soal. Berikut rumus gradien jika diketahui 2 titik. Ini rumusnya. Kalau kita ketahui 2 titik pada rumusnya ini, nah kalau ini gambar seperti ini. Jadi kita mengetahui kemiringan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari garis lurus itu kira-kira kita bisa menghitung kecurangan suatu tekanan. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari ini hampir kita gambarkan dari saya bahwa ini adalah bentuk suatu tangga. Jadi kelihatan kan tangga itu kemiringannya. Nanti kita bisa cari kemiringan suatu tangga itu berapa. Jika kita tahu tinggi gedungnya, kemudian kita tahu lagi apa namanya jaraknya dari ujung ke ujung itu, maka kita bisa menentukan kemiringan dari sebuah tangga. Itu dalam kehidupan sehari-hari ada banyak sekali yang kita tentukan. Nah, persamaan garis lurus itu dapat ditentukan jika dia ada di titik ya. Persamaan garis lurus kembali dua titik ini pun menjadi seperti ini. Nah, kemarin pun sudah saya ceritakan beberapa contoh di grup kita ya, di tugas ada beberapa RMS yang sudah dikirimkan di sana dan teman-teman sudah baca dan teman-teman juga saya kirim di YouTube untuk mempelajari materi hari ini. Saya harap teman-teman semuanya sudah mempelajari dengan baik. Nah, untuk contohnya, nah ini contohnya. Kita ambil contoh pertama, yaitu tentukan persamaan garis yang dari kedua titik, yaitu titik apa? Titik 4,0 dan 0,5. Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Nah, dari soal ini kita punya titik 4,0. Yang ini berikutnya berapa? 0,2. Di sini kita kasih lagi lambangnya A atau B yang misalkan sini adalah X1, Y1, yang ini 2. Oke. Baru kita masukkan rumusnya. Y dikurang Y1 berapa? 0 per Y2 dikurang 0 sama dengan X-nya ya dikurang 4 per X2 nya 0 menjadi Y per minus 2 sama dengan X per 4 per. Nah, berikutnya gimana? Dikali silang ya. Ini di sini menjadi 4Y sama dengan min 2X dikurang 4. Nanti kita kalian ya. Ini menjadi berapa? Min 2X tambah 8. Jadi kita masuk. Nah, ini minus 4. Terus di sini Y sama dengan min 2X ditambah 8. Loh, kok ditambah? Dibagi 4 min 4. Oke. Y sama dengan ini 1/2X ditambah kurang 2 bagus dikurang
negatif setengah X ditambah B ditambah 2 sama dengan 0. Berarti untuk menghilangkan ini semua jadi berapa sama? Berapa? Dikali 2 atau minus ya? Dikali 2 berapa jadinya? X dikurang 2Y dikurang 4. Ini sama dengan 0. Gitu. Betul jawabannya? Sudah belajar. Jadi kita sudah ngasih tugasnya dikirimkan dulu untuk mempelajari materinya di rumah, ya kan? Materinya sudah saya kirimkan kemarin, teman-teman sudah membacanya, dan di situ ada beberapa soal yang kita akan bahas kali ini, ya kan? Nah, dari materi yang sudah saya sampaikan kemarin, kira-kira teman-teman semua sudah paham? Sudah. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, kemarin kan kita udah bagi kelompok nih. Bagi kelompok kita ada yang 4, ada yang 3 ya. Berarti ini udah bagi kelompok masing-masing ya. Ini 3 kelompok masing-masing. Nanti saya harap satu orang ada satu yang menjelaskan ke depan atau menuliskan hasil kerja kelompoknya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Oke. Sudah ya? Silakan diskusi dulu. Boleh diperhatikan. Oke, bagaimana sudah semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah silakan saya sebut aja kelompoknya ya. Saya harus menyelesaikan ke depan. Silakan, ayo nih, yaitu maksud saya tulis satu saja. Siapa? Di antara siapa? Emil, ayo ya. Coba Emil, ayo. Coba Emil. Coba Emil. Pelajaran kita hari adalah persamaan garis lurus. Ternyata persamaan garis lurus ini
kita melihat tangga ini nanti jalan itu bisa kita hitung kemiringannya berapa. Kita ditanyakan berapa kemiringan lereng tersebut, nanti kita bisa ukur. Kemiringan tangga bisa kita ukur. Semakin curang, maka kemiringannya itu semakin besar. Ya kan? Oke. Nah, berikutnya ternyata garis lurus ini sudah juga dijelaskan di dalam Al-Quran. Ternyata firman Allah juga terintegrasi dengan garis lurus adalah salah satunya surat Al-An'am ayat 153 yang artinya, sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain sehingga mencerai belaikanmu dari jalannya. Demikian itu dia mengungkapkan kepada agar kamu bertakwa. Ini salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan integrasi persamaan garis lurus atau garis lurus dengan Al-Quran. Sebenarnya ada banyak lagi yang setelah Allah ciptakan dalam Al-Quran. Ini salah satu contohnya. Oke, akhirnya hari ini kita mendapatkan sebuah kesimpulan. Dalam geometri analitik, garis lurus merupakan lintasan terpendek yang menghubungkan dua titik. Nah, Islam mengajarkan manusia untuk menempuh jalan yang lurus, sirat al-mustaqim, yaitu jalan yang konsisten menuju kebenaran, sebagaimana garis lurus memiliki arah yang jelas dan tidak menyimpang. Nah, seorang muslim juga dituntut untuk memiliki prinsip hidup yang jelas, istiqomah dan terarah. Oleh karena itu, mempelajari persamaan garis dan kedudukan garis bukan hanya melatih kemampuan matematis, tetapi juga menanamkan nilai keteguhan dan keteraturan dalam kehidupan. Seperti itu ya. Nah, untuk pahamnya lagi, teman-teman itu bisa belajar dari YouTube, dari sumber lainnya, bisa itu ada banyak sekali. Ya, dan untuk materi minggu depan itu kita akan belajar yang namanya transpose, ya. Transpose itu nanti teman-teman akan belajar. Nanti saya akan kirim lagi materinya di grup, ya, di grup yang sudah kita buat kemarin. Terus saya kirim, teman-teman boleh lihat di YouTube. Nanti saya kirim juga link YouTube-nya untuk belajar. Teman-teman semua dapat belajar sendiri, dan minggu depannya akan saya akan sebelum kita masuk nanti saya akan siapkan soal. Saya siapkan soal ini kita akan bahas lagi. Ya, sekian untuk pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ya, semoga kita semua itu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ucapkan hari ini, jadi mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.